Kita mulai kehilangan pendengaran kita. Kita menghabiskan sebesar 60% waktu komunikasi kita untuk mendengar, namun kita tidak begitu pandai untuk mendengar. Kita hanya menyimpan 25% dari apa yang kita dengar. Bukan Anda, bukan pembicaraan ini, namun pada umumnya hal ini benar. Tadi kita artikan mendengar sebagai yang membuat arti dari suara. Kita menggunakan beberapa teknik yang bagus untuk melakukannya. Salah satunya adalah pengenalan pola. Jadi dalam pesta ini, jika saya berkata, David, Sarah, perhatikan. Beberapa dari Anda akan tetap duduk. Kita mengenali pola untuk memisahkan kebisingan dari isyarat, dan terutama nama kita. Perbedaan adalah teknik lain yang kita gunakan. Jika saya membiarkan kebisingan ini selama beberapa menit, Anda akan mengabaikannya. Kita mendengar perbedaan, kita mengabaikan suara yang tetap sama. Lalu ada sekelompok saringan. Saringan ini membawa kita semua dari suara yang ada kepada suara yang kita perhatikan. Kebanyakan orang tidak sadar akan saringan ini, namun saringan ini sebenarnya menciptakan realitas kita. Karena saringan ini memberitahu apa yang sedang kita perhatikan saat ini. Saya akan memberikan satu contoh. Niat sangat penting dalam suara, dalam mendengarkan. Saat saya menikahi istri saya berjanji saya akan mendengarkannya setiap hari, seakan-akan itu adalah pertama kali. Namun niat untuk ini tuh adalah sesuatu yang saya langgar setiap hari. Namun niat untuk berhubungan itu baik, tetapi bukan hanya itu saja. Suara menempatkan kita pada ruang dan waktu. Jika Anda menutup mata Anda di ruangan ini sekarang, Anda akan tahu ukuran ruangan ini dari suara gema dan suara yang memantul dari permukaannya. Dan Anda akan tahu berapa banyak orang di sekitar Anda, kebisingan kecil yang Anda dengar, dan suara menempatkan kita dalam waktu karena suara selalu memiliki waktu yang tertanam di dalamnya. Sebenarnya, menurut saya, pendengaran adalah cara utama kita untuk merasakan aliran waktu dari masa lalu sampai masa depan. Jadi, kemerduan adalah waktu dan makna. Di awal pembicaraan ini, saya mengatakan kita kehilangan pendengaran kita. Mengapa saya mengatakan itu? Ada banyak alasan untuk itu. Pertama, kita menemukan cara merekam. Pertama tulisan, lalu rekaman audio, dan kini rekaman video. Keunggulan dari pendengaran yang akurat dan hati-hati telah menghilang. Kedua, kini menjadi sangat bising dengan bunyi hiruk pikuk dalam penglihatan dan pendengaran. Mendengarkan menjadi sulit dan melelahkan. Banyak orang bergantung kepada headphone, namun headphone mengubah tempat umum yang besar seperti ini. Lingkungan suara bersama menjadi jutaan gelembung kecil suara pribadi. Dalam skenario ini tidak ada yang saling mendengarkan. Kita menjadi tidak sabar. Kita tidak ingin pidato lagi. Kita ingin sedikit ucapan. Dan seni dari percakapan tergantikan, saya rasa dengan berbahaya, oleh siaran pribadi. Saya tidak tahu berapa banyak kegiatan mendengarkan dalam percakapan ini. Yang sayangnya cukup umum, terutama di Inggris. Kita menjadi tidak peka. Media kita harus berteriak dengan berita utama seperti ini untuk menarik perhatian kita. Dan itu berarti lebih sulit bagi kita untuk menaruh perhatian, ada kesunyian, ada kehalusan, dan kegerdilan. Kehilangan pendengaran adalah masalah serius, bukan masalah sepele. Karena mendengarkan adalah akses kita untuk memahami. Mendengarkan dengan sadar selalu menciptakan pemahaman. Dan hanya melalui mendengarkan dengan sadar, hal-hal seperti ini dapat terjadi. Dunia di mana kita tidak saling mendengarkan adalah tempat yang sangat menyeramkan. Jadi saya ingin membagikan 5 latihan sederhana dan alat yang dapat Anda bawa untuk meningkatkan pendengaran sadar Anda. Apa Anda mau? Yang pertama adalah kesunyian. Cukup 3 menit kesunyian setiap hari akan menjadi latihan mengagumkan untuk mengatur dan menyesuaikan kembali telinga Anda sehingga Anda dapat mendengar kesunyian lagi. Jika tidak dapat berada pada kesunyian, suku berada pada ketenangan tidak masalah. Kedua, saya menyebutnya pengaduan. Jadi ketika Anda berada dalam kebisingan seperti ini dan menghabiskan waktu Anda di tempat seperti ini, dengarkan suara kedai kopi. Berapa banyak saluran suara yang dapat saya dengar? Berapa banyak campuran individu pada saluran itu yang saya dengarkan? Anda juga dapat melakukannya di tempat-tempat yang indah seperti danau. Berapa banyak burung yang saya dengar? Di mana mereka uh, riakan air itu. Ini latihan yang bagus untuk meningkatkan kualitas mendengar Anda. Ketika latihan ini saya sebut menikmati, dan ini adalah suara yang indah atau menikmati suara-suara biasa. Sebagai contohnya, ini adalah suara dari pengering saya.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Saya menyukainya. Atau cobalah ini, suara-suara biasa dapat menjadi sangat menarik jika Anda perhatikan. Saya menyebutnya paduan suara tersembunyi. Suara ini ada di sekeliling kita setiap saat. Latihan berikutnya, mungkin yang paling penting dari semua ini jika Anda mengambil satu hal. Ini adalah posisi mendengarkan. Idenya adalah Anda dapat memindahkan posisi mendengarkan Anda ke posisi yang sesuai dengan apa yang Anda dengarkan. Ini tentang bermain dengan saringan itu. Apa Anda masih ingat saya memberikan saringan itu pada awal pembicaraan ini? Saringan itu mulai bermain sebagai tuas karena sadar akan suara itu dan berpindah ke berbagai tempat. Ini hanya beberapa dari posisi mendengarkan atau tingkatan dari posisi mendengarkan yang dapat Anda gunakan. Ada banyak posisi. Senanglah, ini sangat menyenangkan. Akhirnya, sebuah singkatan Anda dapat menggunakannya dalam mendengarkan, dalam berkomunikasi. Jika Anda memegang salah satu peranan ini, dan saya pikir mungkin semua orang yang mendengarkan ceramah ini, singkatan ini adalah rasa, yaitu bahasa Sanskerta untuk jus atau saring. Dan rasa berarti menerima, yang berarti menaruh perhatian kepada orang itu. Hargai, buat kebisingan seperti hmm, oh, oh atau oke. Peringkas kata jadi sangat penting dalam komunikasi. Dan menanya, tanyalah pertanyaan sesudahnya. Suara adalah gairah saya, hidup saya. Saya menulis buku tentang itu, jadi saya hidup untuk mendengarkan. Itu mungkin terlalu sulit bagi kebanyakan orang, namun saya percaya bahwa setiap manusia perlu mendengarkan dengan sadar untuk dapat hidup sepenuhnya. Terhubung dalam ruang dan waktu dengan dunia fisik di sekitar kita, terhubung dengan pemahaman satu sama lain karena setiap jalan spiritual yang saya tahu memiliki unsur mendengarkan dan merenung pada pusatnya. Itulah mengapa kita harus mendengarkan di sekolah sebagai kemampuan. Mengapa hal itu tidak diajarkan? Ini gila. Dan jika kita dapat mengajar mendengarkan di sekolah, kita dapat mengeluarkan pendengaran kita dari lereng licin itu, dari dunia berbahaya dan menyeramkan yang saya bicarakan, dan memindahkannya ke tempat di mana semua orang mendengarkan dengan sadar, setiap setidaknya mampu melakukannya. Sekarang saya tidak tahu bagaimana caranya, namun ini TED, dan saya pikir komunitas TED mampu melakukan apa saja. Jadi saya mengundang Anda untuk berhubungan dengan saya, berhubungan satu sama lain, sebarkan misi ini keluar, dan ajarkan cara mendengarkan di sekolah, dan ajarkan cara mendengarkan di sekolah. Ubahlah dunia dalam satu generasi menjadi sebuah dunia yang mendengarkan dengan sadar, sebuah dunia keterhubungan, dunia pemahaman, dan dunia perdamaian. Terima kasih telah mendengarkan saya hari ini.